Assalamualaikum teman-teman semuanya ya. Kali ini saya dan Mas Bojo akan membahas yaitu berita terbaru tentang Bandara Juanda Surabaya ditutup. Untuk sementara waktu selama PPKM COVID-19. Piye darling, menurut pendapat panjenengan sebagai warga Surabaya? Ya berarti kan Surabaya ndak siap. Surabaya nggak siap. Yang satu kemungkinan ini pikiranku loh ya. Prediksi sendiri. Pikiranku bukan berdasarkan apa-apa. Mungkin penanganan COVID di Surabaya ini belum siap. Tempat ya, karantinanya. Pertama, tapi bisa jadi ben wong internasional gak mau Surabaya tok karo Jakarta. Kan kapan-kapan dia pindah nang Kediri ya? Ratulangi kan. Kediri ya. Nah, Kediri kan kudune ya dijajal BE coba ngerti kan pemerintah daerah. Loh, pemerintah daerah siap. Iya. Ini kan masalah kesiapan toh sebenarnya. Iya. Kenapa tidak bisa diturunkan di bandara itu? Yang pertama, masa kelas Surabaya gak iso kan? Karena kan lokasinya untuk sementara kan untuk tempat karantinanya kan asrama haji Surabaya. Selama ini ya. Pertanyaanmu loh, kok kita itu kan bahas Surabaya nggak dipakai kan? Sementara untuk waktu. Turun kan nggak dipakai. Iya. Lah berarti kan kita tanyaan kena opo kok nggak dipakai kan? Jawabannya kan bisa kita menduga dan pikirkan sendiri kan. Berarti kan bisa jadi kan kesiapan pemerintah daerah itu yang pertama. Karena tidak mempunyai fasilitas dan sembarang kalir satu. Yang kedua kan masuk Surabaya terus gitu loh. Kan kadang-kadang yuk ganti Sulawesi, ya Kalimantan, sosok Papua kan. Waduh, malah iso plesir nyang rono ya tanpa disengaja dan nggak ada pilihan, wes. Mau nggak mau. Yang pertama kan itu tuh, jadi ini Surabaya kenapa nggak jadi prioritas ini kan ya tanda tanya besar lah. Iya, padahal kan pilihan kedua. Jakarta dan Surabaya. Kota terbesar kedua. Iya, tiba-tiba Surabaya ditutup, Bandara Juanda ditutup, tidak diizinkan untuk warga negara asing atau teman-teman yang dari luar negeri nggak boleh masuk ke Indonesia lewat Bandara Surabaya. Jadi garis bawahnya, untuk teman-teman yang sudah memesan tiket untuk sementara, sebaiknya untuk sesegera mungkin telepon ke travel ya, tempat di mana kita beli tiket. Pasti dikonfirm. Jadi misalnya katai turun Surabaya, penerbangan tanggal sekian-sekian, pasti di email sama pihak katanya. Karena pihak KT ini menurut aku ya bukan maskapai apa-apa. Enggak, darling. Setahu saya ada juga kalau kita beli tiket itu tidak mencantumkan email. Jadi pihak KT itu hanya meng-email ke travel tempat kita beli. Ya. Gitu loh. Oke. Kalau teman-teman belinya di travel, jadi penanggung jawabnya kan pasti travelnya toh. Nah, travelnya menginfokan ke anak-anak pastinya. Setahu saya itu biasanya tempat-tempat travel itu pasti mengunggah di akun Facebook bagi teman-teman yang pulang tanggal sekian tujuan ke Surabaya untuk menghubungi travel tempat beli tiket. Itu pengalaman saya yang dulu pernah ada pengenselan tiba-tiba tidak ada penerbangan atau ditutup kayak gitu. Jadwal-jadwalnya kan berubah-ubah soalnya kan gunjang-ganjing iki karena yang kamu maksudkan adalah kan yang teman-teman membeli tidak dengan cara online, yang membeli dengan cara datang ke tempat travel. Jadi teman-teman sesegera mungkin untuk telepon ke tempat beli tiket kayak gitu ya. Dikonfirmasi. Ya, dikonfirmasi dan dijelaskan secara detail kelanjutannya untuk tiketnya itu fix, bagaimana penerbangan itu tanggal berapa dan tujuannya mau dipindahkan ke mana? Apakah ke Surabaya? Apakah ke Jakarta atau ke Manado? Ratulangi. Iya. Bandara Ratulangi. Oma Caiden nih. Iya. Manado. Jadi tenar ya, jadi viral. Kalau mulai langsung. Ya, bandara viral. Jadi ini
yang biasa ngevlog naik bandara Surabaya ya apa iki? Sepi ya. Sepi yo. Halo Surabaya, tapi kota tercinta. Masih terakhir dari Hong Kong ini aku ngelihat driver. Masih ada ya? Mas Samson masih pulang di asrama haji. Oh, alhamdulillah. Ada fotonya berapa hari yang lalu. Tapi kan per tanggal kemarin enggak. 2 hari yang lalu. Nah, jadi Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan bahwa penerbangan internasional yang menerima hanya ada di Jakarta dan Manado, Samratulangi. Dan untuk berikutnya yang Bali. Masih dalam progres. Ya, masih dalam peninjauan. Surabaya masih belum masuk nominasi. Belum masuk nominasi. Iya. Bali baru masuk nominasi. Karena kalau Bali saya oke lah, fun. Saya setuju bisa untuk jalan-jalan mampir ke Bali. Mandek nang Bali kan, seru kan. Ke Kuta. Sama Nanang ya. Iya. Nanang halo. Jadi untuk teman-teman yang sudah pesen tiket atau ada rencana pulang ke Indonesia, jadi banyak-banyak konsultasi dan update informasi ya, karena ini juga perjalanan antar negara kan, jangan sampai nanti mendadak terus kurang update info, terus mendadak ronop-ronop bingung kayak gitu. Mendadak dangdut. Jadi persyaratannya kalau kita mau pulang ke Indonesia, teman-teman itu wajib karantina 8 hari ya. Nah, itu karantinanya gratis, ditanggung oleh siapa darling? Pemerintah. Ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Karantina di Indonesia. Ya, hari. Yang jelas kalau gratis ya ala kadarnya lah ya. Yang penting disediakan tempat dan makan, mandi gratis. Kayak gitu tempatnya ya kayak gitu biasa. Wisma Atlet oke juga Jakarta. Wisma Atlet oke, mau coba? Bali aja lah, nanti kita tunggu Bali aja. Oke, terus yang kedua, kalau teman-teman nggak mau di Wisma Atlet, mau di hotel itu boleh ya darling. Iya. Itu boleh. Jadi teman-teman sebelum pulang ke Indonesia waktu check-in itu sudah mengkonfirmasi tempat penginapan hotel yang ada di Jakarta atau di Manado. Kayak gitu ya. Otomatis untuk hotelnya itu harus mengikuti dari prosedur pemerintah Indonesia. Jadi nggak asal kita milih kayak gitu. Terus teman-teman juga harus wajib tes PCR 3 kali bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia. Sebelum dirilis, sebelum pulang ke kampung halaman. Nah, dia menjalani 3 kali. Oh ya. Nah, kamu ngomong teko ngarep, harus 3 kali. Iya, piye prosedurnya? Sorry ya, teman-teman. Jadi dijelaskan lagi. Melakukan tes PCR sebanyak 3 kali selama proses berangkat adalah pertama nyampe bandara, kedua hari ke-7 mau dirilis, mau dikeluarin dari karantina, itu 1 kali harus negatif tes swab kayak gitu. Jadi teman-teman 3 kali tes swab sebelum sampai pulang ke negara asal kampung halaman tercinta, teman-teman harus melewati 3 yaitu tes PCR. Yang pertama sebelum teman-teman pulang check-in kan harus 74 jam sebelum jadwal penerbangan teman-teman harus tes swab PCR dengan hasil yang negatif. Selanjutnya nyampe bandara Jakarta atau Manado, turun bandara setelah pas kita masuk kayak gitu, terus nanti langsung di swab sebelum masuk ke tempat karantina ya, itu tes swab yang kedua. Dan yang ketiga teman-teman di hari ke-7 selepas mau karantina habis, teman-teman harus juga di swab tes PCR. Kalau hasilnya negatif, teman-teman baru di hari ke-8 selesai karantina boleh dijemput, hanya 1 keluarga saja yang boleh menjemput kita mau pulang ke kampung halaman kayak gitu ya. Nah, ini adalah persyaratan kalau kita mau pulang ke Indonesia. Dan yang selanjutnya teman-teman juga jangan lupa ya, yaitu mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini adalah pengganti EHC ya. Jadi Peduli Lindungi ini adalah tetap harus dipakai kalau kita mau perjalanan pulang ke Indonesia, baik dari negara manapun, mau Taiwan, mau Hong Kong, mau Malaysia, itu wajib yaitu mendownload
aplikasi Peduli Lindungi. Manfaatnya aplikasi Peduli Lindungi ku apa Darling? Sebenarnya. Waduh, pertanyaanmu abot iki, kurang tak sinau. Abot. Jadi wakeh Peduli Lindung kemarin itu. Aku ndelok itu tempat-tempat tes cek. Terus sebenarnya Peduli Lindungi ku aplikasi yang berhubungan dengan COVID. Kayak kalau di Hongkong itu Live Home Safe. Nah, salah Live satunya home itu. Safe. Jadi teman-teman tahu sendiri ya. Mana-mana yang kita bisa tuju melacak. Tapi kalau yang kita bahas saat ini kan yang berhubungan dengan teman-teman pulang kan. Kalau yang berhubungan teman-teman pulang ya terkoordinasi sama bahwa dari negara asal bahwa kita sehat, nggak kena COVID, sudah tes. Habis itu di Surabaya melakukan perjalanan, memverifikasi, beres. Sebenarnya itu aja sih. Kalau menurut aku untuk teman-teman kalau meninggalkan tempat di mana-mana nanti di Indonesia sih. Kita yang di Hongkong mah udah biasa. Udah duluan aplikasi Live Home Singapura Safe. itu juga udah duluan. Jadi Singapura duluan terus Hongkong. Nah, mungkin negara-negara lain juga udah make karena negaranya kaya jadi bikin aplikasi mah so simple. Cepet. Nah, negara kita ya aku gak ngomong. Indonesia tercinta tanah kelahiran kan. Yo. Gak iso mangan sate iki nang Surabaya. Ngene Mbak Pinae. Ya. Yo CC. Karena untuk Peduli Lindungi teman-teman juga pastinya sudah membaca semuanya ya. Jadi dari KJRI Hongkong juga sudah menjabarkan dan menjelaskan yaitu apa sih sebenarnya fungsi dari Peduli Lindungi dan kenapa kita harus mendownload aplikasi Peduli Lindungi, dan KJRI Hongkong juga sudah mengkonfirmasi. Tapi kembali lagi ya, ketika teman-teman mau cuti, majikan pasti akan juga berat, ya kan? Kita pulang aja 8 hari ya, itu kalau dinyatakan tesnya negatif loh ya, karena dia gak ngerti nang Indonesia tes moro-moro positif kan ya, dawa meneh urusan ya kan. Dan yang satu lagi sekarang memang harus diwajibkan. Pak Luhut itu sudah ngomong masuk ke Indonesia harus ada sertifikat vaksin. It's okay. Di Hongkong kan kita sudah suntik. Ada juga beberapa teman yang masih belum ya, mau. Itu kan urusannya mereka. Jadi kita cuma bahas yang sudah ya. Kalau yang enggak perlu dibahas, itu jelas kesulitan uripnya. Zaman sekarang itu orang mau vaksin itu bukan karena supaya sehat dan gak kena COVID menurut saya, tapi lebih ke arah bahwa prosedur vaksin itu sudah menjadi prosedur tetap yang harus dipatuhi kan. Sudah Indonesia sudah vaksin aja masih kena COVID. Iya, bahkan betul. Mau mati ada yang kena badai sitokin. Sing rame jerene artis-artis gak jelas itu kan. Nah, apalagi intinya sebenarnya vaksin itu hanya mengikuti sebuah prosedur. Tapi ya oke lah, kalau di Hongkong teman-teman sudah, ya mudah-mudahan meningkatkan imun lah. Kalau teman-teman kesulitan bagaimana cara bookingnya atau apa kayak gitu, silahkan datang aja ke KJRI Hongkong, karena KJRI Hongkong juga menyediakan tempat untuk vaksin bagi teman-teman yang berada di Hongkong. Syaratnya hanya membawa Hongkong ID aja. Kita bahas tentang nek mereka cuti loh, majikannya ini oke opon ndak itu loh. Jadi oke enggak oke, sebenarnya kan kita ngomong kita mereka. Pikir 1000 kali. Kita cuti jatuh temponya mungkin ya kalau kita sudah kerja 4 tahun cuma dapat cuti 15 hari. Nah, itu loh yang penting itu dibahas itu. Nah, sedangkan kita itu karantina 4 tahun. 4 tahun 2 kontrak wo. Lah sing 1 kontrak cuma 14 hari. Lah 2 minggu. Iya. Buat seminggu di karantina. Iya. Indonesia selesai. Iya, tinggal habis 1 minggu. 1 minggu. Balik nang karantina lagi. Hongkong karantina piro? Mau nggak mau membutuhkan waktu 1 bulan. Iya. Itu pun nang omah mau 2 minggu kan? Iya, kurang bisa menikmati. Kurang pisan lagi. Iya. Pokoknya. Jadi berpikir ulang lagi lah. Kalau yang kepengen cuti. Nah, jadi kita tidak menghalangi, sekali lagi tidak menghalangi. Banyak gara-gara COVID ini
yang keluarganya, iya, orang tuanya, dua orang tuanya meninggal karena COVID dan teman-teman nggak bisa pulang untuk melanjutkan kehidupannya. Bayangkan, iya. how piye perasaan nih coba? Kayak perasaan saya pribadi ya. Piye perasaan nih? Perasaan saya pribadi. Masmu dewe, aku mulai ae. aku panggah mulai. Dengan kondisi yang gunjang-ganjing seperti ini, antara wes saat-saat itu mungkin teman-teman ada juga yang merasakan ya. Saya di tahun ini benar-benar yang belum pernah saya rasakan sesedih ini. Sebelum-sebelumnya saya fine, bahagia, enjoy, susah senang, tapi nggak sesedih di tahun ini. Jadi saya keluar, saudara kandung itu 2, saudara kandung bapak dan ibu sama itu hanya 2, aku dan kakakku. Yang sama bapak dan sama ibunya? Iya, itu saudara kandung bapak dan ibu sama itu saya dan kakak saya. Mas. Dan masku. Dan ternyata masku masih di usia yang sangat muda. Kelahiran tahun 79, berarti kalau sekarang tahun 2021 berarti umurnya masih berapa dari 44 ya? Hah? 44. Yo enggak lah. Piro? 79 itu kan sama kita selisihnya cuma 3 tahun. Nah, kita aja 39, ya, 42 lah. 42. Di usia yang masih muda, masih sangat muda, 42 itu istilahnya ya memang punya gejala atau riwayat sakit, komplikasi, tapi belum pernah merasakan yang parah sampai ambruk dalam waktu 2 minggu itu, sampai udah nyawanya itu udah nggak ada, almarhum kayak gitu. Dalam kondisi kritis 2 minggu itu saya panik, bingung, nggak tahu harus, pokoknya setiap hari video callan nangis ini dan itu wis, dan akhirnya sampai pulang saya nggak bisa pulang karena yang aku pikirkan kalau aku pulang sendirian, kakakku nggak ada, dan saya berada di tempat karantina ini yang histeris, aku yang nggak sanggup untuk membayangkan karena nggak ada orang di sekitar saya kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau saya harus kehilangan kakak saya, dan pokoknya ini adalah sesuatu yang belum siap saya terima, tapi ya mau nggak mau saya harus hadapi kenyataan ini. Banyak teman-teman kan juga begitu juga. Iya. Banyak yang orang tuanya meninggal gara-gara COVID. Iya. Ada juga kan. Iya, terus gimana perasaannya? Iya, terus jarak 6 bulan istri dari kakak saya itu juga menyusul. Kakak ipar. Jadi jarak 6 bulan. Jadi kakakku nggak ada tanggal 31 Januari tahun 2021 kakakku meninggal. Terus pokoknya hari Minggu tanggal 9 Agustus ya darling ya. 9 Agustus 2021, 31 Juli darling. Sorry. Kemarin lah pokoknya. Yo, 31 Juli. Aku gak nginget Bu ya. Kakakku juga meninggal. Kakak iparku juga meninggal, dan meninggalkan 1 orang anak laki-laki yang sekarang sudah berusia 20 tahun. Soalnya kan 20 apa? Lebih lah. 21 apa 22 ya? 22. Soalnya kakakku sama kakak iparku itu nikah muda. Jadi kakak iparku itu setara dengan saya, kalau istilahnya umur 18 tahun dia menikah, hamil duluan, biasa, masih muda belia kayak gitu ya. Terus habis itu kebelet. Soalnya emang kakak iparku cantik kayak gitu. Belet terus masku yo ganteng. Kuwi enek fotone masku ganteng kan? Ndi? Gini. Prengesan. Ya. Parane moro lho wong. Gak apa-apa, anginnya semilih. Terus akhirnya? Ya, ini adalah sedikit cerita duka saya di tahun ini, kehilangan 2 orang yang sangat dekat dalam kehidupan saya. Kayak gitu. Terus kakak saya bukan karena COVID, memang komplikasi, dan sarafnya itu udah masuk ke tenggorokan sama saraf otak, jadi udah nggak bisa makan, terus nggak bisa, pokoknya udah lama-kelamaan ingatannya turun, nggak mengenali, terus selama 2 minggu meninggal. Jadi alhamdulillah dimakamkan, masih belum ada PPKM ya darling, jadi masih banyak yang
mengantarkan jenazahnya ke tempat peristirahatan Sarean. terakhir. Dan yang kedua, karena kakak iparku bukan karena virus COVID-19, tapi dia juga ada salah satu virus dan itu harus dimatikan virusnya. Terus harus karena sistemnya pas PPKM, jadi waktu memandikan, terus waktu mengubur itu juga harus sesuai protokol COVID-19. Walaupun kakakku itu bukan kakak iparku ya, kakak iparku itu bukan COVID kayak gitu. Jadi ini adalah sama kita teman-teman ya. Jadi saya juga berduka di tahun ini kehilangan 2 saudara, dan mungkin ada juga beberapa teman yang kehilangan mungkin saudaranya, bapak ibunya, pamannya, omnya, tantenya, tetangganya. Kita sama-sama berdoa semoga orang-orang yang kita sayangi yang udah mendahului kita, semoga diberikan tempat yang lebih baik. Yang jelas pokoknya husnul khotimah. Bapakmu piye kemarin? Kalau bapakku COVID terus tak kandani, aku nggak pulang. Soalnya bapaknya juga sering keluyuran kemana-mana, masih ngopi. Ya udah aku ngomong, kita ngomong keras kan, kamu denger aku ngomong. Iya. Pokoknya nek sampean kena COVID, apapun ceritanya aku nggak pulang, Bapak. Tapi kan bapakmu juga sempat positif kan? Enggak. Apa enggak? Enggak, cuma demam biasa. Demam, tesnya kan aku bisa ngomong jelas apa enggak, nggak bisa loh. Tesnya itu cuman antigen yang dibeli harga 75.000. Tapi hasilnya negatif. Oh, negatif, berarti ya nggak apa-apa. Demam jadi kecapean. Dan diatasi sendiri demamnya. Aku nggak ngerti COVID apa enggak, tapi aku jelas berorientasi COVID, tapi daya tahan tubuhnya kuat, bisa dilawan gitu. Sekarang aja dia ke Lampung malah. Lagi, bapakmu? Ke Bengkulu lagi kan. Apa-apa. Dulu, jadi kan ya wes. bergairah Makanya karena kita udah ngasih tahu ya. Adikku juga yang di Jepang juga ada ngasih tahu ke bapak. Kalau ada apa-apa kita udah nggak memungkinkan bisa pulang ya. Kondisinya. Wis gak popo. Jadi kalau kita ya, kalau kami kan itu memprediksi hal sebelum terjadi dan ngasih warning dan ngasih kalau sampean bandel Pak ya sudah, kita nggak akan tanggung gitu loh, nggak ada jadi soal. Tetapi kita ngomong itu kan belum terjadi, mau wanti-wanti lagi kan. Nah tapi kalau sudah terjadi ya apa boleh baut kan, terima kenyataan hidup. Ya jadinya kan seperti itu. Nah ini adalah cerita kita ya teman-teman, wis pokoknya ngalor ngidul. Yang awal mulanya kemana ini ceritanya? Iya, awal mulanya Bandara Juanda tutup ya. Pokoknya intinya Bandara Juanda tutup. Bagi teman-teman yang sudah membeli tiket segera konfirmasi. Diinfokan juga disclaimer ya. Disclaimer itu artinya konten kita ini temporary ya, bisa tidak berlaku. Kalau semisalnya Surabaya sudah dibuka. Betul. Jadi pada saat ini dibuat, pada saat konten ini dibuat, kondisinya Surabaya masih belum bisa dibuka. Tapi kemungkinan misalnya nih dalam seminggu atau 2 minggu lagi Surabaya sudah dibuka, berarti saya bisa pastikan dan saya jelaskan bahwa konten ini sudah tidak berlaku gitu loh. Nah, jadi selama konten ini dibikin, keadaannya masih seperti itu. Nanti kebijakan besoknya kalau lagi ada kan yang beda. terbaru lagi, nanti kita akan update video lagi. Yang jelas teman-teman biar tidak salah informasi, jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya mendapatkan notifikasi info terbaru tentang seputar Hongkong dan Indonesia. Wis ngono wae darling ya. Siap. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah setia menonton di channel YouTube saya. Bagi teman-teman yang punya rencana pulang ke Indonesia, ketemu dengan keluarga, monggo silahkan. Dan saya doakan semoga teman-teman semua perjalanannya lancar. Wis pokoknya tidak ada halangan satu apapun, dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia, kumpul ketemu sama keluarga tercinta. Terima kasih and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.